Karena dia langsung ke Bapak. Oke, sedikit aja Pak, ini Jessica kemana Pak, arahnya gimana? Jadi sekarang dari LPS ini kita menuju ke Kejari, karena ada proses pengeluaran kan. Karena ini kan Jessica dilakukan kebebasan bersyarat, ya kan. Setelah itu nanti dari Kejari direncanakan ke Bapas. Nah, dari Bapas ya baru nanti urusan kita sudah lepas dari situ, serahkan kepada kami tim pengacara. Nah, itu nanti kita rencanakan kemana, ya. Jadi masih banyak waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti. Kapan Bang? Bisa ngobrolnya nanti? Ya ini habis ini kita ikutin aja, Bapas ikut aja ya. Kalau mau nunggu di Kejari boleh, mau nunggu di Bapas boleh, ya. Tapi terakhirnya itu Bapas nanti. Nah, di situ kita atur ya. Enggak, jadi itu nanti kita bicarakan lah. Bagaimana soal PK, bagaimana rencana, kenapa bisa keluar, ya nanti kita bicarakan lebih detail. Tapi yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi jam 3 ya Pak? Mudah-mudahan langsung nanti kita aturin di mana ya. Pokoknya kita atur lah. Saya tidak akan mau kecewakan teman-teman wartawan. Dan pemirsa, kita akan kembali berdialog terkait dengan vonis bebas bersyarat Jessica Kumala Wongso dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, sebelumnya tadi Kang Asep sudah menyampaikan harus ada pembuktian keadaan baru yang diketahui oleh majelis hakim. Memang ini seberapa penting nanti untuk publik sih, Kang? Ya, yang pertama memang alasan PK itu limitatif ya, diatur di KUHP, tepatnya 2631 itu. Jadi harus memenuhi persyaratan itu, ada 4 alasan. Tapi 4 alasan tadi salah satunya adalah keadaan baru ya, sekali lagi satu itu catat. Kedua, untuk publik, ini pembelajaran berharga bahwa sejarah hukum di Republik ini, kan hukum itu tujuannya adalah kepastian, keadilan, kemanfaatan. Kalau yang bersangkutan mengajukan PK dan mudah-mudahan hakim PK-nya mengabulkan ya, ini ada kemanfaatan. Jadi orang-orang yang selama ini terjolimi, ya orang-orang kecil umumnya yang tidak tertindas, umumnya tidak terjangkau oleh hukum, selama ini menerima ya, karena adanya peradilan sesat tadi ya, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dengan segala kekuatannya. Artinya ada kemanfaatan. Kedua, ada kepastian hukum bahwa di Republik ini jangan terulang kasus Sengkon Karta, ya, sangkut kasus-kasus lainnya. Ketiga, bahwa keadilan itu nih yang penting, yang orang suka salah dan tidak pernah ya mengungkap dalam media manapun ya, adalah sila kedua Pancasila, ya bukan sila kelima, ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusiakan orang itu, apalagi dia bukan pelaku, tapi dia tidak dimanusiawi. Ya kan, kalau dengar cerita Sakal atau cerita lainnya kan, bagaimana perlakuan di tempat pemeriksaan ya, air kencing dan segala macam, mengerikan sekali. Nah, ini perlu supaya apa? Berkeadaban, keadilan yang beradab, bukan keadilan yang biadab. Jadi kalau orang salah menghukum, salah memproses, itulah keadilan yang biadab. Padahal Pancasila mengatur keadilan itu keadilan berkeadaban. Tidak ada konsep hukum di dunia manapun, hanya konsep Indonesia lah. Sila kedua mengatakan keadilan yang berkeadaban. Itu maka proses hukum itu ikuti aturan supaya kepastian. Kalau supaya ada kemanfaatan, proses akhirnya apa? Berkeadaban. Jadi kalau dia mengajukan PK, dan kita berharap di hakim PK-nya ya bisa mempertimbangkan alasan keadaan baru tadi, ya sekali lagi, itu akan menyebabkan nanti ada kepastian, ada keadilan yang berkeadaban, ada kemanfaatan. Manfaatnya apa tadi? Bagi seluruh publik yang selama ini ya selalu keadaan tertindas, tertekan karena proses pemeriksaan yang sesat dan menyesatkan, orang jadi korban. Ya. Sengkon Karta itulah sejarah yang tidak akan terlupakan dalam sejarah hukum Indonesia. Kita menunggu Cirebon, nunggu sekarang Jessica. Kalau ini Jessica tidak melakukan, apalagi untuk dirinya, sekali lagi ya, status dirinya, bahwa dirinya itu bukan narapidana. Bebasnya bukan, kan, nanti supaya ada bebasnya, itu bebas karena di PK tadi kan. Kalau sekarang kan bebas karena menjalani hukuman putusan, ya yang kita bisa berbeda. Dapat pertimbangan putusan yang dikuatkan PN sampai kasasi, bahkan pernah PK sekali kan yang bersangkutan. Tapi menurut saya kan berkali-kali saya katakan, pidana ini adalah delik material, ya. Delik materialnya tidak terungkap, tidak terbukti dalam persidangan, hanyalah hakim mengambil kesimpulan dari alat bukti yang dihadirkan ya oleh JPU ya, itu dianggap benar, padahal kalau diungkap lebih jauh ya, itu adalah menurut saya secara hukum tidak beralasan. Ini manfaatnya penting untuk yang bersangkutan maupun untuk publik, ada ajas kemanfaatan. Oke, kemanfaatan, kepastian hukum dan juga keadilan. Tadi Kang Asep juga sempat menyinggung terkait Jessica harus tampil setelah ini. Memang seberapa penting Jessica setelah ada upaya lanjutan terkait dengan PK tadi?
penting gini, tadi secara kan ada psikolog atau ahli postur tubuh dulu di persidangan kan seolah kalau sikap begini. Ya tunjukkan bahwa Jessica waktu mulai pemeriksaan di polisi, tampil di beberapa media, waktu sempat tampil di media ya, beberapa media waktu itu. Ya kemudian di persidangan kan sama. Jadi jangan, ini bukan di bidang saya, jangan mengambil kesimpulan kalau misalkan Jessica tuh namanya juga sikapnya begini pasti begini katanya. Nah, tunjukkan yang bersangkutan apa adanya gitu ya. Artinya natural ya. Selama ini kan beliau dari selama saya kenal ya waktu jadi Jalasu bersama-sama kan dihadirkan beberapa media kan. Jadi ada penampilan ya. Masih ingat tanya Jessica kan banyak berdoa lah, tinggal berdoa Jess, saya bilang kamu itu ya. Karena disitulah keyakinan saya sebagai mantan hakim. Kayaknya ini bukan pelakunya. Cuman waktu itu kan tekanan publik, tekanan kelompok tertentu yang menyebabkan ya Jessica harus menjalani seolah ada tekanan-tekanan tertentu yang harusnya sehingga dia harus dihukum. Padahal menurut saya sekali lagi kembali terlepas dari itu, secara pembuktian di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa dialah pelakunya, dialah yang menuangkan cyanida. Dan apakah kalau dia dikejar lebih lanjut, kalau dia menuangkan cyanida, betulkah cyanida itu yang dibeli oleh Jessica, kapan dibelinya dan di mana dan bagaimana caranya, itu yang di persidangan tidak terungkap menurut saya. Maka saya bilang tunjukkan oleh Jessica dengan sikap nanti di persidangan ketika PK mengajukan PK. Saya yakin lah tim penasihat hukumnya kan, nih penasihat hukum betul-betul punya kualifikasi excellent semuanya kan, kokoh. Baik, secara pembuktian menurut Kang Asep tidak ada yang membuktikan kalau Jessica menuangkan cyanida ke kopi Mirna saat itu. Kang, pertanyaan selanjutnya, adakah yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga korban kalau Jessica saja bisa mengajukan PK, kalau dari keluarga korban mungkin ada langkah selanjutnya atau seperti apa? Ya keluarga korban kan sudah diwakili jaksa penuntut umum. Penuntut umum itu mewakili publik, salah satu publik itu keluarga korban. Silakan aja korban melakukan apa-apa, keluarga korban kan, ayahnya atau siapapun untuk melakukan itu kan. Tapi sekarang lagi di persidangan itu, sekarang Jessica ya dan penasihat hukumnya berhadapan dengan JPU ya. Di JPU lah yang nanti akan melakukan jawaban-jawabannya kan. Ini menarik juga nanti kan pasti media kan siaran langsung juga seperti kasus kemarin Cirebon. Kemudian yang lebih menarik lagi ya, kalau keluarga korban merasa yakin bahwa dia pelakunya, silakan, itu haknya keluarga korban kan. Selama ini keluarga korban punya hak meyakini bahwa itu perbuatan Jessica, ya monggo, semua punya hak di republik ini. Tapi sekali lagi ya, kalau saya sebagai pengamat gitu kan, punya pengalaman empiris sebagai hakim, ya saya tidak meyakini pelakunya dia, karena tadi ya pembuktiannya ya bagaimana dia lakukan, bagaimana dia peroleh, kemudian juga penyebabnya itu sudah dibuktikan oleh para ahli forensik, dokter, ya, kemudian ahli-ahli lain menyatakan tidak ada kaitan hubungannya. Karena seolah hakim mengambil kesimpulannya kan dari rekaman itu. Nah rekaman itulah yang harus kita buktikan. Ya, saya nggak ngerti, bukan bidang saya. Yang ahli dunia cyber, dunia ahli digital, ya. Kan kemudian juga terangkan kan ahli itu kan, maka saya bilang nanti digitalnya harus membuktikan mereka yang tersertifikasi gitu kan. Karena 180 KUHP itu mengatakan untuk menjelas persoalan maka dihadirkan ahli. Nah maka ahli ini jangan ahli abal-abal, ahlinya betul-betul ahli yang tersertifikasi, ahli bidang ahlinya gitu, bukan ahli berpendapat sesuai pendapatan. Dan buktikan ya tadi dari forensik, cyanidanya, kemudian juga apa yang telah dilakukan oleh Jessica itu betul-betul bahwa dia natural gitu. Jangan mengatakan sebaliknya. Oke, baik Kang Asep, kita akan tahan terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini.